mengharuskan manusia berbuat dosa umatnya, kalau enggak diganti sama itu yang menggelitik juga. Itu yang menggelitik. Kok harus ya berbuat dosa? Kalau tidak, dan lucunya kalau tidak berbuat dosa akan dibinasakan dan akan digantikan dengan orang-orang pendosa. Itu lucu sekali. Artinya memang Allah hobi, gemar, suka dengan pendosa. Ya kan? Ya, setelah saya selidiki, ketika saya selidiki, kenapa kok Allah gemar dengan orang harus berbuat dosa? Ternyata ketika manusia itu taat, tidak melakukan melanggar perintah Tuhan, Allah sepertinya kurang, nggak ada kerjaan, nganggur. Jadi artinya Allah ingin manusia berdosa, umat Islam berdosa, agar supaya Allah punya kesibukan. Karena di dalam hadis Ibnu Majah 198, kesibukan Allah mengampuni dosa. Nah ini sudah Allah tetapkan kan, Muhammad sudah mengungkapkan, umat muslim, kesibukan Allah di akhir zaman itu mengampuni dosa. Nah ketika umat muslim tidak berlaku dosa, maka ketetapan itu kan ya kan menjadi salah. Ternyata Allah tidak sibuk. Karena umat muslim tidak berdosa. Jadi Allah nggak kesibukan. Jadi kesannya Allah dan Muhammad jadi salah kan. Karena mengucapkan apapun itu, tunggu, aku potong dulu Bro Herdi. Jadi kalau misalnya ngebunuh orang, berarti orang Islam tuh ini ya, dibilangnya halal gitu ya. Acara membunuh apapun juga halal gitu. Membunuh ada pahala. Membunuh cicak juga ada pahala gitu ya. Ini kita baca ayatnya ya, biar tidak terkesan. Membunuh itu ada pahala. Ahmad 868. Ahmad 868. Nah, di akhir zaman. Nih. Karena membunuh mereka adalah berpahala bagi orang yang dapat membunuhnya kelak hari kiamat. Oke? Oh gitu. Itu membunuh dalam konteks apa ya, Maliki? Tidak perlu konteksnya apa. Gitu. Kalau kita membunuh dalam konteks ada konteks ini kayak sini, artinya dibenarkan, ya kan? Oh iya. Itu kalau dalam konteks itu upaya untuk pembenaran kita melakukan kejahatan. Paham nggak, Pak? Paham. Iya kan? Iya. Jadi jangan bicara konteks apa. Artinya itu upaya kita untuk mencari pembenaran atas tindakan kita. Benar nggak? Betul. Iya, betul. Kalau Tuhan sudah mengatakan jangan membunuh, ngapain kita lagi membunuh? Dengan dalih alasan ini dan itu, ya kan? Iya. Itu pembenaran kita loh. Tapi hadis mereka ini ya keliru banget itu ya. Di Alkitab dikatakan sorry. Nggak keliru. Kalau buat mereka nggak keliru. Bagi kita dan moralitas umum, pandangan umum itu keliru. Tapi bagi mereka nggak keliru. Ya, maksud aku tuh untuk kita yang keliru sekali. Ya, keliru banget. Gitu. Coba bayangin kalau di Alkitab kan dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Tapi yang kulihat ini di hadis Ahmad ini, karena membunuh mereka adalah berpahala bagi orang yang membunuhnya kelak hari kiamat. Nah, itu tuh kalau menurutku benar-benar kok Allah tuh kok ini gitu ya. Allah tuh kok ngajarin umatnya kok untuk ngebunuh sesama Islam. Betul, Bro. Jadi bukan hanya ayat itu, bukan hanya ayat ini. Yeah. Jadi memang narasi Allah lewat Quran, lewat hadis yang dikatakan kepada Muhammad, itulah yang menginspirasi teroris-teroris. Oke lah, memang dari pihak kita, kekristenan ada yang melakukan kejahatan. Tetapi mereka melakukan atas nama individu, bukan atas nama kepercayaan, bukan atas nama agama. Tuhan Yesus berkata, "Nyala engkau sekalian, hai pembuat kejahatan." Yesus tidak menerima sekalipun labelmu Kristen, kamu pembuat kejahatan, diusir.
dalam Islam, di dalam Abu Daud 4255 itu sangat terpampang jelas. Dicontohkan seorang ahli ibadah, anggaplah ustadz ahli ibadah, dan seorang pendosa. Ahli ibadah ini, oke kita buka aja bro ya, biar kita tidak terkesan ini ya. Iya ya. Hadis Bukhari. Jadi 40 tahun sebelum Adam diciptakan, itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan berdosa. Jadi percuma Adam hidup. Oh, Bukhari. jadi malah sama Allah harus berdosa ya? Iya, bahkan Allah kejamnya mengatakan begini, setiap manusia sudah ditetapkan dosa persinahannya. Tidak bisa, tidak mungkin bisa dihindari, harus dilakukan. Makanya semalam saya bahas dengan kawan-kawan Pak channel Pafel 88 dengan Bro Piong tentang ini, ada ustadz kan memperkosa itu. Nah memang MUI itu tidak akan merespon karena mereka dilemanya antara mau taat kepada aturan negara atau mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika ada umat Islam yang melarang persinahan, nanti dia akan melanggar ketetapan Allah. Oke, nanti kita buka ke situ. Itu Bro Herdi, aku mau nanya nih, yang disunat itu menurut itu tuh diturunkannya ke Nabi Nuh atau ke Nabi Ibrahim tuh? Nah, ya itu yang tidak dipahami juga. Nah, yang tidak dipahami sunat oleh Allah. Nah, itu kan perjanjian dengan Abraham. Jadi memang kalau mau dikaji lebih dalam lagi, Ibrahim dengan Abraham beda. Nah, jadi kalau Quran mau diajak berbicara tentang sejarah, mau bicara tentang silsilah, pasti mandat itu. Nah di sini ya, jadi nih, nah Adam membalas, kamu Musa telah dipilih Allah dengan risalahnya, dengan kalimatnya, lalu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Musa kan bicara kepada Adam. Hai Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Adam menjawab, buat apa kamu marah? Karena dengan urusan yang sudah ditakdirkan sebelum aku diciptakan. Itu. Jadi memang dosa, saya pernah debat dengan salah satu Ustadz Sugi. Nah, saya tanya, Ustadz, Adam diciptakan di mana? Oh, di surga. Oh, berarti surganya sumber dosa dong. Sekiranya Adam dibuang ke Mars atau Jupiter, bumi nggak akan berdosa. Ya kan? Lucu kan? Iya. Dan mereka tidak sadar, bro. Adam yang berdosa, setan yang membuat Adam berdosa, dan iblis yang tidak taat, itu tinggal satu kompleks dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ceritanya itu? Aduh, ketawa ngakak deh. Iya. Jadi Allah kan di surga, dipahami mereka. Iblis tinggal di surga ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Iblis tidak sujud. Nah, setan itu tinggal di surga, menggoda Adam untuk memakan buah kuldi. Semuanya tinggal di surga, satu kompleks. Bayangkan tuh. Makanya Allah itu membuat suatu konsep, asalkan tidak syirik, di dalam hadis Sahih Bukhari 282983. Asalkan tidak syirik, mau dosa apapun dilakukan, Muhammad mengambil contoh, mengutip 2 contoh dosa, berzina dan mencuri. Jibril berkata sekalipun itu yang penting tidak syirik. Bayangkan. Lalu itu di dalam surah 10 ayat 90 Allah berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah Bani Israel. Sorry, Tuhan yang disembah Bani Israel najis dengan dosa, tidak bersekutu dengan dosa. Adam berdosa, langsung dikeluarkan dari Taman Eden, diusir. Karena Tuhan yang kami sembah itu suci, kudus, tidak mentolerir dengan dosa. Nah, tentang tadi persinahan ya, dosa persinahan. Muslim